Tahukah Anda, ada tukang sampah rahasia di dalam tubuh Anda yang hanya bekerja saat Anda kelaparan. Jika dia berhenti bekerja, penyakit mematikan seperti kanker dan Alzheimer siap menyerang. Halo, saya Dr. Abu Ubaid Al-Juzjani. Senang sekali bisa ngobrol lagi sama teman-teman semua di sini. Belakangan ini saya sering banget dapat pertanyaan dari pasien di klinik atau lewat pesan singkat. Keluhannya hampir sama. Dok, kok badan saya rasanya lemes terus ya? Padahal sudah makan enak, tidur juga rasanya cukup. Ada juga yang merasa otaknya kayak berkabut atau brain fog, susah konsentrasi, sampai badannya gampang banget ngerasa nyeri dan radang. Nah, ini dia masalah besarnya. Kita sekarang hidup di zaman yang penuh paradoks. Makanan ada di mana-mana, sangat melimpah. Tapi justru itu yang bikin kita sakit. Kita makan terlalu sering. Pagi sarapan, siangnya makan besar, sore ngemil kopi susu, malam makan lagi, pas mau tidur masih sempat-sempatnya buka aplikasi pesan antar makanan. Gini loh masalahnya, tubuh kita itu butuh waktu buat istirahat dan bersih-bersih. Bayangkan, kalau rumah Anda terus-terusan didatangi tamu selama 24 jam penuh, tapi Anda nggak pernah punya waktu buat nyapu atau buang sampah. Apa yang bakal terjadi? Pasti sampahnya menumpuk, bau, dan jadi sarang penyakit. Sel tubuh kita juga sama. Kalau kita makan terus, si tukang sampah internal tadi gak akan pernah sempat kerja. Dia mogok karena tubuh Anda terlalu sibuk mengolah makanan yang masuk tanpa henti. Tapi tahu nggak sih, ada sebuah temuan sains yang baru-baru ini mengguncang dunia medis. Penemuan ini namanya autofagi. Sebuah fenomena yang saking hebatnya sampai menang hadiah Nobel. Intinya, tubuh itu punya kemampuan buat memakan sel-sel yang rusak dan menggantinya dengan yang baru. Dan yang bikin saya merinding, cara paling efektif buat mengaktifasi fitur canggih ini ternyata sudah dicontohkan oleh Rasulullah sejak dulu kala lewat rutinitas puasa Senin Kamis. Di video kali ini, kita bakal bedah habis-habisan kenapa puasa Senin Kamis itu bukan sekadar tradisi agama biasa. Ini adalah metode detoksifikasi sel paling ampuh di dunia yang pernah ditemukan manusia. Saya akan jelaskan sainsnya dengan cara yang paling sederhana buat Anda. Makanya, simak terus sampai habis ya, karena ini rahasia kesehatan yang bakal mengubah hidup Anda selamanya. Nah, coba kita jujur-jujuran dulu. Teman-teman pasti sering banget kan dengar saran kalau kita itu harus makan sedikit-sedikit tapi sering. Katanya sih supaya metabolisme tetap kencang dan gak lemas. Padahal loh, kenyataannya gak selalu begitu. Justru kebiasaan makan terus-terusan ini yang bikin sel kita gak punya waktu buat napas. Bayangkan kalau mesin mobil dipaksa jalan terus tanpa henti, pasti cepat panas dan rontokan onderdilnya. Gini ceritanya. Akar masalah dari hampir semua penyakit degeneratif atau penuaan dini itu sebenarnya simpel banget. Masalahnya ada pada penumpukan protein rusak di dalam sel kita. Bayangin, kalau di rumah Anda ada sampah dapur yang nggak pernah dibuang berhari-hari. Pasti bau, kotor, dan jadi sumber penyakit. Nah, sel tubuh kita juga gitu. Kalau kita kasih asupan makanan terus tanpa henti, sel kita nggak sempat melakukan jadwal piket harian buat bersih-bersih sampah tadi. Dunia sains baru benar-benar heboh soal ini tahun 2016 kemarin. Ada seorang peneliti hebat dari Jepang, namanya Yoshinori Mosumi. Beliau sampai dapat penghargaan Nobel loh, gara-gara berhasil menjelaskan sebuah mekanisme seluler yang selama ini kita abaikan. Namanya autofagi. Secara harfiah, autofagi itu artinya sel yang memakan dirinya sendiri. Kedengarannya serem ya, tapi aslinya ini adalah proses yang luar biasa cerdas. Autofagi itu kayak fitur pembersih otomatis paling canggih di dunia. Saat kita berhenti makan dalam durasi yang cukup lama, tubuh kita nggak bakal tinggal diam. Sel-sel kita bakal mulai berburu protein-protein yang sudah rusak, bagian sel yang sudah nggak berfungsi, atau sampah-sampah biologis lainnya. Semuanya dikumpulin, dihancurkan, terus didaur ulang jadi energi baru yang jauh lebih bersih. Ini adalah detoksifikasi yang asli, bukan sekedar minum jus hijau seharian. Tapi ada syaratnya.
Fitur autofagi yang canggih ini baru bisa aktif kalau kadar insulin kita rendah. Artinya kita harus berhenti ngemil. Kita harus kasih jeda yang cukup buat sistem pencernaan. Makanya kalau kita masih terjebak mitos makan tiap 3 jam, ya tubuh nggak bakal pernah sempat masuk ke mode pembersihan ini. Sampah protein rusak tadi makin lama makin menumpuk, dan itulah yang akhirnya jadi cikal bakal penuaan dini dan berbagai penyakit berat di masa depan. Jadi kuncinya bukan seberapa sering kita makan, tapi seberapa berkualitas waktu kita untuk berhenti makan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kenapa sih puasa itu bisa bikin tubuh kita awet muda dan jauh dari penyakit? Ada satu istilah ilmiah yang wajib Anda tahu, namanya autofagi. Kedengarannya teknis banget ya, tapi tenang, simpelnya gini. Auto itu artinya sendiri, dan fagi itu artinya makan. Jadi secara harfiah, sel-sel tubuh kita itu lagi makan dirinya sendiri. Loh, kok kedengarannya serem? Tenang dulu, ini bukan berarti tubuh kita lagi kanibal atau merusak diri. Justru sebaliknya. Gini ilustrasinya. Bayangin Anda punya rumah tua yang sudah mulai banyak bagian yang rapuh. Daripada Anda beli material bangunan baru yang mahal dan numpuk di gudang, Anda pilih buat bongkar bagian plafon yang sudah lapuk atau kayu yang sudah rayapan. Nah, bahan-bahan tadi nggak dibuang gitu aja, tapi diolah lagi, diperbaiki, terus dipasang lagi jadi bagian rumah yang baru dan jauh lebih kuat. Itulah yang dilakukan sel tubuh kita saat sedang autofagi. Sel bakal keliling mencari protein yang sudah sampah, organel sel yang sudah rusak, atau racun-racun yang numpuk, lalu didaur ulang jadi energi baru yang segar. Sel kita jadi bersih lagi, jadi baru lagi. Ibaratnya mesin mobil yang habis di-tune up total. Masalahnya, saklar autofagi ini nggak bakal nyala kalau kita makan terus. Tubuh itu pinter, tapi agak manja. Kalau ada makanan masuk terus, dia malas buat bersih-bersih. Makanya tubuh butuh jeda. Nah, riset menunjukkan kalau jendela waktu sekitar 14 jam itu adalah sweet spot atau titik paling pas buat ngidupin saklar autofagi tadi. Pas banget kan sama durasi puasa Senin Kemis kita? Dari mulai subuh sampai maghrib, itu waktunya pas banget buat bikin sel-sel tubuh mulai proses pembersihan besar-besaran. Jadi bukan cuma sekedar nahan lapar, tapi di level mikroskopis, tubuh Anda lagi sibuk renovasi besar-besaran. Coba bayangkan, apa yang baru ditemukan ilmuwan dan menang Nobel di tahun 2016 kemarin, ternyata polanya sudah diajarkan Rasulullah sejak berabad-abad lalu. Kok bisa seakurat itu ya? Nah, sekarang coba bayangin, kalau sel-sel di tubuh kita itu nggak pernah dibersihin sama sekali. Apa yang bakal terjadi? Sampah biologis itu bakal terus numpuk. Kalau dibiarin lama-lama, sel-sel kita mulai error. Ini yang ngeri teman-teman. DNA kita bisa bermutasi. Tahu sendiri kan kalau DNA udah mulai kacau, itu pintu masuk buat tumor atau bahkan kanker. Belum lagi di otak, sampah protein yang nggak dibuang itu bakal mengendap jadi plak. Makanya nggak heran kalau sekarang banyak orang di usia yang masih relatif muda sudah mulai gampang lupa atau kena gangguan saraf. Mungkin ada yang curhat begini, "Dok, saya sudah olahraga mati-matian tapi kok perut buncit ini susah banget hilangnya ya?" Nah, bisa jadi itu tanda sel Anda sudah resistensi insulin. Gini penjelasannya, gara-gara kita makan terus tanpa jeda, sel-sel tubuh kita jadi budek sama hormon insulin. Alhasil, lemak di perut itu kayak dikunci rapet-rapet, susah banget buat dibakar. Jadi sekeras apapun Anda lari di treadmill, kalau selnya masih kotor dan resisten, ya lemaknya bakal nangkring terus di sana. Ada fakta menarik dari sebuah studi kasus yang cukup bikin geleng-geleng kepala. Peneliti memantau populasi yang punya kebiasaan makan terus-menerus dan hampir nggak pernah kasih jeda makan yang panjang. Ternyata, tingkat inflamasi atau peradangan di tubuh mereka itu 3 kali lipat lebih tinggi dibanding orang yang rajin puasa. 3 kali lipat loh, padahal kita tahu kalau peradangan kronis itu adalah akar dari hampir semua penyakit mematikan zaman sekarang. Makanya, puasa Senin Kemis itu sebenarnya cara paling murah dan paling ampuh buat riset ulang sistem tubuh kita sebelum semuanya terlambat. Tahukah Anda,
ada tukang sampah rahasia di dalam tubuh Anda yang hanya bekerja saat Anda kelaparan? Jika dia berhenti bekerja, penyakit mematikan seperti kanker dan Alzheimer siap menyerang. Halo, saya Dr. Abu Ubaid Al-Jusjani. Nah, jujur saja, saya sering banget dapat pertanyaan ini dari pasien di klinik. Dok, gimana sih caranya detoks yang benar-benar ampuh tanpa harus beli suplemen mahal? Jawabannya itu sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Bahkan sudah jadi tradisi yang dicontohkan Rasulullah sejak dulu, yaitu puasa Senin Kemis. Tenang, hari ini saya akan bagikan protokol rahasianya, supaya puasa Anda bukan cuma dapat pahala, tapi benar-benar jadi obat buat sel tubuh Anda. Gini, kita mulai dari langkah pertama yang paling krusial, yaitu mengatur pola makan atau habit kita. Banyak orang salah kaprah. Mereka pikir puasa itu cuma sekadar nahan lapar dari subuh sampai maghrib. Padahal keajaiban autofagi atau proses pembersihan sel itu sangat bergantung pada jendela makan Anda antara iftar sampai sahur nanti. Untuk memicu si tukang sampah tadi bekerja maksimal, tubuh butuh waktu yang cukup tanpa gangguan nutrisi. Makanya, puasa Senin Kemis ini adalah ritme yang paling pas buat ngeriset mesin tubuh kita secara rutin tanpa bikin kita kelelahan kronis. Tapi ada satu jebakan Batman yang sering banget bikin orang gagal dapat manfaat kesehatannya. Ini soal lonjakan glukosa saat berbuka. Loh, kok bisa? Begini ceritanya. Bayangkan sel tubuh Anda lagi asyik bersih-bersih. Lalu tiba-tiba saat azan maghrib, Anda langsung guyur dengan es buah yang manisnya minta ampun, plus gorengan dan nasi porsi besar. Boom! Gula darah Anda naik drastis. Saat itu juga, hormon insulin bakal melonjak tinggi. Nah, insulin yang tinggi ini ibarat saklar yang mematikan proses autofagi seketika. Sayang banget kan? Bukannya jadi sehat, sel tubuh malah jadi stres karena kaget. Makanya, jangan langsung makan berat. Mulai dulu dengan air putih dan sedikit buah yang berserat, supaya tukang sampahnya nggak kaget dan langsung pensiun dini. Terakhir, gimana caranya supaya pas puasa Senin Kamis kita nggak lemes kayak kerupuk kena air? Rahasianya ada di menu sahur Anda. Tolong, hindari makan mie instan atau nasi putih doang pas sahur. Itu cuma bikin Anda kenyang sesaat, tapi bikin lapar lebih cepat. Fokuslah pada komposisi nutrisi yang padat. Masukkan serat dari sayuran hijau, protein yang berkualitas, dan jangan lupa lemak sehat seperti alpukat atau minyak zaitun. Komposisi ini bakal bikin energi dilepaskan pelan-pelan ke dalam darah. Hasilnya, tubuh tetap bisa fokus melakukan detoksifikasi sel secara mendalam, tapi Anda tetap punya tenaga buat aktivitas seharian. Jadi, puasa Senin Kamis itu bukan beban, tapi justru cara kita memanjakan sel tubuh agar tetap awet muda. Gampang kan? Yuk kita mulai coba di Senin besok. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Gimana sih cara prakteknya supaya manfaat autofagi dari puasa Senin Kamis ini hasilnya bisa maksimal dan makin nendang? Gini teman-teman, pas lagi puasa, jangan malah dipakai buat rebahan seharian ya. Justru ini waktu yang paling pas buat bantu tubuh kita beresin gudang energi. Rahasianya ada di aktivitas fisik ringan. Istilah kerennya itu Zone 2 Cardio. Nggak perlu lari maraton atau angkat beban berat kok. Cukup jalan kaki santai di sore hari atau sekedar bebenah rumah menjelang buka puasa. Tujuannya apa? Biar cadangan gula atau glikogen di otot dan hati kita lebih cepat habis. Nah, kalau bensin cadangan ini udah kosong, tubuh bakal lebih cepat beralih ke mode autofagi. Jadi proses bersih-bersih selnya bisa langsung gaspol. Tapi ada satu jebakan Batman yang sering banget kita lakukan. Ini kesalahan fatal yang sering saya lihat. Apa itu? Bales dendam alias mukbang pas waktu buka puasa. Loh, kan sudah nahan lapar seharian, masa nggak boleh makan enak? Ya boleh saja, tapi jangan langsung dihajar semua dalam satu waktu. Bayangin, sel tubuh kita lagi asik bersih-bersih sampah, tiba-tiba dikagetin sama lonjakan gula dan kalori yang gila-gilaan. Itu namanya shock metabolik. Bukannya jadi sehat, yang ada badan malah makin lemes dan insulin langsung melonjak drastis.
Akhirnya proses detoks yang sudah susah payah dibangun seharian malah jadi sia-sia gara-gara kita kalap di meja makan. Satu lagi yang gak kalah penting itu soal minum. Jaga hidrasi itu wajib hukumnya teman-teman. Ingat, saat autofagi itu tubuh lagi rajin banget bongkar-bongkar sampah seluler. Nah, sampah-sampah ini butuh kendaraan buat keluar dari tubuh lewat ginjal. Makanya, pastikan asupan air putih tetap terjaga. Caranya, jangan minum sekaligus banyak pas sahur saja, tapi cicil minumnya, mulai dari waktu berbuka sampai sebelum tidur. Biar apa? Biar ginjal kita punya cukup cairan untuk membuang racun-racun hasil proses autofagi tadi dengan lancar. Jadi tubuh kita benar-benar bersih luar dalam. Simple kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian rahasia yang jarang banget dibahas orang, tapi efeknya bisa bikin hasil puasa Senin Kamis teman-teman jadi berkali-kali lipat lebih dahsyat. Gini, autofagi itu kan ibarat mesin pembersih otomatis di dalam tubuh. Nah, ternyata ada loh cara buat ngomporin mesin ini supaya kerjanya makin ngebut. Tips pertama dari saya, coba deh rutin minum teh hijau atau kopi hitam tanpa gula di sela-sela waktu tidak berpuasa. Kenapa? Karena kandungan polifenol di teh hijau dan kafein alami di kopi itu fungsinya sebagai autophagy enhancers. Artinya, mereka ini kayak bensin tambahan buat proses pembersihan sel tadi. Tapi ingat ya, kuncinya cuma satu. Jangan pakai gula atau creamer sedikit pun. Kalau ada manisnya, ya wassalam. Efek boosternya langsung hilang karena insulin kita naik lagi. Terus ada satu lagi nih yang sering banget disepelekan. Pentingnya deep sleep atau tidur nyenyak di malam Senin dan malam Kamis. Teman-teman harus tahu, proses regenerasi sel yang sudah dipicu sama puasa itu puncaknya terjadi pas kita tidur pulas. Saat perut kita kosong dan kita tidur nyenyak, hormon pertumbuhan atau HGH bakal melonjak tinggi buat memperbaiki jaringan yang rusak. Jadi percuma kalau siangnya sudah hebat menahan lapar, tapi malamnya malah begadang nggak jelas. Itu namanya kita cuma dapat laparnya doang, tapi kehilangan momen emas perbaikan selnya. Makanya, usahakan tidur lebih awal ya. Jadi kebayangkan indahnya, siangnya kita menjalankan sunnah, malamnya tubuh kita sibuk melakukan reparasi total. Hasilnya bukan cuma pahala, tapi badan juga rasanya kayak habis di-reset jadi baru lagi. Gampang banget kan sebetulnya hidup sehat itu? Kita cuma perlu balik lagi ke pola yang sudah dicontohkan Rasulullah dulu. Tapi sekarang kita makin paham rahasia medis di baliknya. Nah teman-teman, kalau kita tarik benang merahnya, jelas banget kan? Puasa Senin Kamis itu bukan sekedar ritual menahan lapar dan haus saja. Ini tuh sebenarnya teknologi biologis paling canggih yang pernah ada buat tubuh kita. Bayangin, saat kita puasa, tubuh kita itu kayak punya pasukan pembersih otomatis yang kerja buat nyari sel-sel rusak, sampah protein, atau virus yang ngumpet, terus didaur ulang jadi energi baru. Itulah autofagi. Yang bikin saya sering geleng-geleng kepala itu satu hal. Ilmuwan baru dapat penghargaan Nobel gara-gara nemuin rahasia autofagi ini beberapa tahun belakangan. Tapi coba lihat, Rasulullah sudah mempraktekkan dan menganjurkan kebiasaan ini sejak ribuan tahun yang lalu. Beliau nggak punya laboratorium atau mikroskop canggih, tapi resep sehatnya justru baru terbukti secara medis di zaman modern sekarang. Ini bukti kalau warisan Nabi itu memang luar biasa cerdas buat kesehatan fisik kita. Jadi mulai sekarang jangan anggap puasa Senin Kamis itu beban ya. Anggap ini jadwal servis rutin buat mesin tubuh kita supaya nggak gampang karatan atau rusak dimakan usia. Sayang banget kalau fasilitas kesehatan gratis dan alami ini kita lewatin gitu aja. Sehatnya dapet, pahalanya dapet, bonusnya ya awet muda karena sel-sel kita selalu diperbaharui. Kalau teman-teman ngerasa penjelasan ini mencerahkan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Kita bakal terus bahas tips kesehatan yang daging banget di channel ini. Nah, buat yang udah punya niat kuat buat mulai hidup lebih sehat, coba tulis siap puasa di kolom komentar. Itu hitung-hitung jadi komitmen kecil buat diri sendiri biar makin semangat. Saya Dr. Abu Ubaid Al-Juzjani, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di bahasan seru lainnya. Tetap sehat dan jangan lupa bersyukur.